kami butuhkan, segala yang kami perlukan sehingga kami bisa hidup sampai dengan saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk udara, kami mengucap syukur untuk tempat di mana kami bisa tinggal Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keselamatan di mana Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya yang dapat merenggut daripada jiwa kami. Kami bahkan bersyukur sekalipun mungkin kami mengidap banyak penyakit, tapi kami percaya Tuhan, selama kami masih hidup dan bernafas, itu semua adalah karena kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, betapa kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kiranya Engkau berkenan memberikan tuntunan-Mu bagi kami, supaya kami tidak salah di dalam menjalani detik demi detik waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami sadar itu bukan hak kami, bukan milik kami. Kami tahu kalau kami ada sampai dengan saat itu karena maunya Tuhan, bukan karena mau kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya ya Tuhan, di sepanjang daripada hari-hari yang akan kami lewati tahun 2024 ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan menuntun kami. Kiranya firman-Mu menjadi pelita, menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu boleh berbicara di tempat ini, biar Kau urapi Tuhan, biar boleh memberikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tempat ini dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita yang diberkati katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, shalom. Selamat hari Minggu. Kalau kita bisa sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bahkan saya percaya bukan karena rencana dan rancangan kita. Kalau boleh jujur, kita mungkin udah menyusun banyak rencana sepanjang minggu ini, tapi kemudian gak tahu, kalau saya mungkin 95% bukan apa yang kurencanakan yang terjadi, tapi selalu yang terjadi itu adalah di luar daripada rencana, di luar daripada ekspektasi. Tapi kenyataannya adalah kita sama-sama masih tetap hidup. Itu bukti Tuhan yang mau kita hidup, bukan karena mau kita. Dan biarlah kita sore ini menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, sepanjang daripada bulan ini yang menjadi tema bagi kita adalah mulia oleh karena firman Tuhan. Kalau hidup orang percaya itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab kita hidup bukan dari roti saja. Katakan amin. Kita hidup bukan dari apa yang kita makan, tapi kita hidup karena firman Tuhan. Selama firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini boleh tampilkan slide-nya ya. Saya katakan gini, melakukan firman Tuhan itu mengatasi segala persoalan. Melakukan firman Tuhan mengatasi segala persoalan. Ya, saya paham. Bahkan saya pun ikut senang kalau ada di antara kita yang kemudian rajin baca Alkitab, rajin kemudian menghafal daripada ayat-ayat Alkitab. Tapi satu waktu ketika saya membaca kisah Yesus kemudian berkata kepada ahli Taurat, betapa ahli Taurat itu tahu firman. Mereka tahu, hafal sekali. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus menemukan bahwa dari kehidupan mereka, apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka Yesus kemudian menamai ahli-ahli Taurat itu sebagai orang yang munafik. Saya berdoa di tempat ini, kita bukan hanya menjadi orang yang rajin baca firman,
Tetapi setiap firman yang kita baca, saya berdoa, saya percaya kita mau mempertanggungjawabkan itu. Jadi tidak sekedar hanya lip service, tidak hanya manis di mulut. Katakan amin. Udah nyambung? Remote-nya, oke. Mazmur 119 ayat 105, Daud kemudian berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini alasan yang pertama kenapa kita bisa percaya bahwa dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang dimuliakan. Katakan amin. Firman itu menjadi pelita bagi kaki kita. Sebab apa? Kita berada di dunia yang mirip seperti ini nih. Labirin namanya. Yang bisa kita lihat hanya tembok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ada yang tahu apa yang akan terjadi besok? Nggak ada. Ada yang tahu apa yang terjadi 1 minggu lagi? Nggak ada. Bahkan kadang-kadang manusia itu kemudian senangnya main statistik. Dia buat statistik untuk apa? Memprediksi hari yang akan datang. Padahal sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi tahukah kita, kalau kita berkata dengan iman kita, Allah yang kita sembah adalah Allah Alfa dan Omega. Dia Allah di masa yang lalu, awal sekali, sejak semuanya belum ada, yang ada cuma Allah. Sampai nanti di kekekalan juga yang ada hanya Allah. Katakan amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang saat ini adalah Allah yang hidup. Tetapi dia bukan hanya hidup pada saat ini, dia Allah yang sudah ada di masa yang akan datang. Maka saya percaya Allah itu adalah Allah yang maha melihat. Dia maha hadir, omnipresence. Dia tahu semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita tahu? Kita hanya seperti berada di dalam labirin. Kita cuma bisa lihat detik ini. Katakan detik ini. 5 detik dari sekarang pun kita sebenarnya gak bisa jamin. Apalagi 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi 24 jam. Maka Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Yang besok jangan dipikirkan dulu susahnya. Dengan lain kata, emang ada yang bisa menjamin kita masih hidup besok atau enggak? Ada. Tapi banyak kita berpikir, aku maulah hidup besok. Ada yang gak mau hidup besok rupanya. Semua kita yang di sini pasti mau hidup besok. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalau kita ada saat ini, itu karena maunya kita, atau karena Tuhan yang mau kita hidup? Coba renungkan sebentar. Kalau kita hidup sampai dengan detik ini, itu karena maunya kita, karena doa kita, karena kita buat baik gitu, karena kita punya pekerjaan, lalu pekerjaan itu kita pakai untuk mencari uang, lalu uang itu kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukankah kita harusnya menyadari kalau kita hidup sampai dengan detik ini, itu karena maunya Tuhan kita hidup, bukan maunya saya. Maka kalau hidup kita adalah karena maunya Tuhan, bukankah Tuhan kemudian akan menyediakan segala yang kita perlukan? Tubuh ini banyak butuhnya, Pak. Banyak butuhnya. Kalau bicara tentang ilmu kedokteran, maka ada begitu banyak zat-zat yang nggak terlihat mata. Mau dipikirin juga kita puyeng sendiri nanti.
kayak mana ya biar jantung bisa berdetak terus ya? Kok bisa aku lagi tidur tiba-tiba nanti berhenti, kayak mana itu? Tapi kok bisa kita tidur tenang aja? Tanpa mikir jantung detak lah kau, jantung berdetuk gitu ya. Berdegup lah jantung berdegup. Tandanya hidup. Lah paru-paru bisa kembang kempis. Itu siapa yang buat, Pak? Katakan saya mengerti. Saya paham. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena maunya saya. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita hadir saat ini, ya wajarlah punya banyak masalah. Mana ada hidup tanpa masalah? Ya, ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tapi kadang kita mikir juga, kau enak lah kau nggak ada masalahmu, aku masalahku banyak kali. Kau senyum-senyum yang aku tengok, katanya kan. Sering nggak kita mikir gitu ya? Susah lihat orang senang, bisa senang kita karena lihat orang. Saya cuma mau bilang itu karena dia nggak tahu, nggak apa-apa, jangan marah. Daud berkata, jangan marah karena orang fasik. Jangan marah karena orang nggak kenal Tuhan. Santai aja. Sebab kalau kita hidup karena maunya, iya, kita bisa berdiri dengan tegak gini ya. Gua ada di sini berdiri bukan karena mauku loh. Kita bisa bilang sama dia, ini karena maunya Tuhan. Kamu macam-macam sama saya, kamu macam-macam sama Tuhan. Orang mau buat jahat, mau maki kita, ya silakan aja. Yang tahu kita cuma satu Tuhan. Kau yang mau aku hidup. Kalau kau izinkan dia memakiku, berarti dia memakimu Tuhan. Selesai buatku, bilang. Amin. Mana tahu di sini ada yang gampang tersinggung, gampang sakit hati, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Nah, kalau begitu, kalau tema kita adalah firman Tuhan, itu kemudian menjadi terang dan pelita. Maka kalau kita hidup di dalam terang firman Tuhan, kira-kira kita dikasih tangga gini kali ya, sehingga kita bisa lihat kemana jalannya. Amin. Hari ini aku berhadapan dengan orang kayak gini, aku ngapain ini? Gitu. Hari ini aku dapat masalah ini, ditegur di kantor ini, ngapain aku, kayak mana aku? Pengennya sakit hati, pengennya marah, pengennya kesal. Saya mau katakan bukan nggak boleh, ya udah kita kesal, kita mungkin marah, tapi pertanyaannya, apakah kita sadar kalau kita marah, maka kita sedang hidup tidak mengikuti tuntunan firman Tuhan. Gitu contohnya. Ya, 2 hari terakhir di jalan biasa mau nerobos masuk, ya kan? Geram kali aku, geram. Tapi ku ingat firman Tuhan. Jangan marah, mungkin dia nggak tahu apa yang diperbuatnya. Udah mau marah, udah ku pepet dia. Berapa detik ku rasa istriku tahu itu. Dia yang ingatkan aku sebenarnya. Udah biarin aja. Terus aku, kalau dulu ku marahin dia. Apa kau? Tapi kalau sekarang, aduh Tuhan terima kasih diingatkan. Saya paham maksudku. Mana ada yang enak rasanya jalan kita udah bagus-bagus lalu orang serobong. Gak ada enak-enaknya itu. Kita buat baik, orang buat yang gak baik. Tapi nanti kita belajar hari ini ya. Luar biasa firman Tuhan itu menjadi pelita. Saya takut, maka saya buat teks gini banyak. Gak usah pala dibaca lah, aku pun membacakan buat kita. Jadi gini, hidup kan begitu tragis hidup ini kan, gak pernah lepas dari masalah. Maka apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami sakit hati oleh karena perkataan atau perbuatan orang lain? Ya, sakit hati, kita kesal, kita mau ngapain? Istri mungkin sakit hati karena suami. Suami juga kecewa karena istrinya. Orang tua sakit hati karena merasa anaknya tidak membalas kasih sayang.
Yang anak-anak kecewa juga karena menganggap orang tuanya terlalu kasar, atau mungkin merasa terlalu dikekang hidupnya karena semua orang pengennya bebas. Atau yang bekerja kecewa dengan pemimpinnya, atasan, teman sekerja, bahkan mungkin dengan bawahannya, karyawan yang di bawahinya dia kecewa juga. Oh, bandel-bandel kali, gak ada yang mau nurut sama aku. Bahkan yang sekolah juga bisa kecewa sama guru, kecewa sama dosennya kan. Mulailah muncul dosennya killer, dosennya gak asik. Ada yang belum kutulis di sini? Kurasa masih banyak kali kan? Pasti masih banyak. Tapi mohon maaf kalau nggak tertulis, kan gitu. Intinya adalah apa yang akan kita lakukan ketika menghadapi situasi yang membuat hati kita sakit? Itu pertanyaannya. Lalu mengapa saya mengalami sakit hati? Terus saya jadi sedih, kecewa, muncul rasa benci, sampai dendam. Aku kalau ingat dia, kesal kali, benci kali aku. Bisa gak enak makan. Iya, awalnya gak enak tidur, lalu gak enak makan, terus gak enak kerja, terus lama-lama gak enak hidupnya. Pahit. Maka kalau angka sekarang ya dari data WHO, itu angka orang-orang yang saya katakan ya nggak suka dengan hidupnya, sebenarnya secara medis itu adalah gangguan kecemasan dan depresi. Dia cemas dengan hidupnya, nanti nggak enak hidupnya, kira-kira gitu. Dia depresi, dia kesal karena dia rasa hidupnya menyakiti dia. Siapapun yang ada hadir dalam hidupnya itu menyakiti buat dia. Angka itu terus meningkat. Bahkan di 2024, prediksi-prediksi kemudian yang dikeluarkan itu semuanya akan cenderung membuat kita cemas. Gimana nanti ekonomi ini? Gimana nanti uang kita? Kayak mana nanti kita sekolahkan anak? Bisanya kita? Coba pertanyaan itu kan muncul kan? Adanya masa depan anak-anak ini lagi, adanya masa depan kita, sementara hutang belum terbayar. Pakai apa bayarnya? Nanya kan? Tiap doa kita nanya kan? Kayak mana Tuhan kok gak bertobat-tobat dia Tuhan? Udahnya yang baik tuh buat Tuhan. Memang sama yang lain Tuhan kan gitu. Sebab ketika orang udah buat jahat sama kita, seringkali kita akhirnya meninggalkan dia kan? Udahlah, kalau lah itu sama yang lain kita tetap baik. Tapi kalau tetap jahat dia Tuhan, kita nanya terus. Sakit hati kita. Maka jawabannya adalah, kapan kita jadi sakit hati adalah karena kita menganggap dan menyatakan, saya ambil garis tanda kurung, menghakimi. Orang tersebut punya niat jahat di dalam hatinya terhadap kita. Ya. Lalu kita merasa sakit hati. Tapi saya tambahkan di sini, seolah saya dapat melihat isi hati orang lain. Paham maksudnya ya? Kita sakit hati sama dia karena kita vonis dia, kau jahat sama aku. Hatinya jahat sama aku. Hatinya kita bilang. Karena mungkin mohon maaf, mungkin ketika ngomong, dia ngomong sesuatu yang kita dengar gak enak di telinga kita. Lalu kita mungkin nanya, kok ngomong gitu? Lalu dia bilang, ya suka hatiku katanya kan. Kan gak ada salahnya juga dia bilang suka hatiku sebenarnya kan. Tapi waktu dia bilang suka hatiku, mak jahat kali kau sama aku ya. Kita jahat-jahatin orang. Kau jahat kau. Dengan lain kata kita menghakimi dia. Kita nyatakan dia jahat. Kita lihat isi hatinya jago kita. Tapi 1 Samuel 16 ayat 7.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan yang melihat. Amin. Kalau mata ini cuma bisa lihat apa yang ada di depan kita. Gerakan tangan bisa kita lihat. Wajah, senyum, mata berkedip-kedip itu bisa kita lihat. Maka saya selalu bilang, Bu, jangan capek Bu, Ibu cuma pura-pura bahagia aja Bu. Aku bilang, kok ngomong gitu katanya. Padahal aku nebak aja. Nebaknya gini, orang dia memang datang berobat, sakit kepala, ya kan? Tapi tampilan itu kayaknya dipoles abis lah gitu, pakai make up gitu ya. Capek Ibu kayak gitu, dia berkerut keningnya. Capek Ibu kayak gitu. Kayak mana maksudnya katanya? Ibu memang pura-pura kelihatan cantik saja, seakan-akan gak ada apa-apa. Gak apa-apa. Yang pola boha. Kalau ditanya kayak mana kau? Apa-apanya? 10 kali ditanya, gak apa-apa, nangisnya dia akhirnya. Sebab dia pun gak bisa bohongi diri. Maka saya bilang, jangan bohongi diri sendiri kalau berobat gitu loh. Paham ya? Kan saya ketemu pasien, dia sakit. Yang saya percaya cuma satu, hati yang gembira adalah obat yang iya gitu. Jadi saya bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab. Kalau ada orang berobat, karena aku tahu hati yang gembira obat yang manjur, maka aku harus memberikan hatiku. Untuk apa? Membuat dia bisa gembira. Tapi dalam tanda kutip ya, membuat ya. Nanti dipikir pula aku kayak apa gitu, pelawak gitu kan. Enggak, bukan. Yang buat kita gembira cuma Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Pokoknya Roh Kudus. Aku cuma alat aja. Nah kayak sekarang juga gitu. Mana tahu ada yang lagi pura-pura bahagia. Udah, Papa ya, dengerin ini firman-Nya. Tapi paling sering itu adalah manusia mengalami sakit hati dengan sesamanya. Seakan-akan dia bisa lihat hati dulu. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan Lukas 6 ayat 37. Baca ayat ini pasti gak enak kalau lagi sakit hati. Gak adil kita bilang. Tapi saya percaya, kalau kita mau, pada waktu kita berjanji sama Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni, mau aja, itu Roh Kudus langsung menjamah hati kita. Bayangkanlah sekarang, siapa manusia yang masih kita benci? Iya kan? Saking bencinya kan Pak, lihat aku yang senyum-senyum pun gak bisa senyum lagi. Paham itu maksud ya? Dek ya? Saya senyum sebenarnya kan, tapi yang lihat saya belum tentu bisa senyum dia. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia masih sakit hati. Sementara saya singgung tentang sakit hatinya. Maka orang kadang bilang, kok kau tahu dong? Aku bukan tahu, aku bilang loh. Kan gak wajar itu ya. Atau kita bilang lah, normalnya itu sebenarnya ketika aku kasih senyum sama orang, terus dia marah sama aku, kan berarti dia sakit hati. Iya kan? Entah sama siapapun itu, pokoknya sakit hatinya. Lalu kutanya lah nanti kadang-kadang, kenapa? Sedih ya. Lalu dia nangis. Udah, aku tinggal nungguin aja dia nangis. Ya udah lah, resiko lah. Resiko betul. Jadi pulang lama kan? Aku cuma tahu ya udah Tuhan, aku alatmu ya. Terserah Tuhan aja lah. Mau kau pakai apa? Aku mau cuma dengar orang nangis boleh. Cuma dengar orang marah boleh. Seringnya aku dengar orang marah, dia marah, aku dengar, iya. Seakan-akan aku ini marah, ya udah nggak apa-apa.
Tapi saya berdoa hari ini, kita yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi pulang dari tempat ini kita membawa pun. Kitanya enak, orang lain juga enak. Apa ruginya coba? Tidak ada ruginya deh. Aku tahulah rasanya, samanya disakiti. Kita pikir baik, dia pikir yang jahat tentang kita. Itu nggak enak, betul. Tapi pertanyaannya, apa kita mau di situ terus? Ketika firman Tuhan itu diberikan buat kita, apa kita cuma bilang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi waktu dikatakan ampunilah, nggak tahu kau sakitkan hatiku. Ngapain aku mesti tahu? Aku bilang. Tapi itu pun ya sudahlah, kasih tahu lah. Udah benar lagi kan? Sampai bisa paham. Yang mengerti tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ini tiap hari loh PR. Mana bisa kita ketemu orang dia nggak menyakiti perasaan kita? Pasti tersakiti lah. Apakah saya mengerti ya bahwa ketika saya sakit hati, kecewa, marah, kesal, dendam terhadap orang lain, maka saya sedang menghakimi orang itu? Udah, bisa ya? Ini berat. Saya berdoa nggak ada yang nolak ini, tapi saya cuma bisa doa. Saya nggak bisa paksa. Tapi ketika kita sakit hati, kecewa, sedih, marah sebab perbuatan orang lain yang kita bilang jahat sama kita, kan kita bilang dia jahat, berarti kita Dan ketika kita menghakimi orang, kita meletakkan diri kita dihakimi lagi sama Tuhan. Maka kalau saya perhatikan ya, dulu pun kehidupanku gitu juga nya. Kalau udah kumpul sama kawan-kawan, senang kali kita membicarakan orang lain. Tahu kau? Oh udah bisa nggak pulang-pulang kita. Minum nanti cuma air putih aja itu. Wah lancar, minum air putih. Aku lagi biar kau tahu kan. Aku ngeri. Suruh bicara firman Tuhan, udah lah ngantuk aku pulang kita yuk. Tanpa sadar kita mengalami apa? Energi dari apa? Menghakimi orang lain. Dari perbuatannya kita langsung nyatakan dia jahat. Saya sampai gini, kalaulah ada orang yang membegal kita, maka saya udah komit kok, ambil aja deh. Lu ambil aja, saya tahu kamu perlu. Udah, ambil aja. Daripada apa kau kita lawan, lalu kita bilang dia jahat itu. Saya mau bilang itu kan udah ada kerjanya sama Pak Brian itu. Kerja kita apa? Kasih aja. Amin. Mana lebih berharga, sepeda motor atau nyawa? Nyawa toh. Dan ketika terjadi kontak fisik, mana ada yang di situ? Dikasih Tuhan lagi tambahkan aja. Nggak usah kalau dihafal-hafal. Oh sekarang segini. Terus waktu nggak nambah, stres. Inilah kayak gini. Aku tahu kenapa aku nggak nambah ini. Berarti ada orang yang mengurangi rezeki. Kita bilang gitu. Kalau ada orang ngambil uang kita, tertawalah. Iyalah. Orang dia nggak ngambil nyawa kita. Kan masih untung kan? Untung lah aku kan gitu kan kita bilang kan. Untung kita terus. Karena Tuhan memberkati kita hari demi hari. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dah, berhenti ya hari ini ya. Jangan menghakimi lagi orang. Kalaupun tergores tangan kita, bilang gak apa-apa.
Sebab kalau kita bilang jahat kau pukul aku, kita sedang menghakimi diri kita. Senyumin aja, nggak apa-apa. Nanti kita lihat, enak kali itu orang opo-opo. Biokin. Orang aku masih hidup kok. Apakah saya mengerti bahwa ketika saya menghakimi kesalahan orang lain, maka saya pun sedang berbuat dosa? Itu ya. Karena Tuhan bilang nih ya, ini kan firman Tuhan nih. Janganlah kamu. Tahu arti kata jangan? Berarti kalau dilarang kita kerjakan, kita sedang berdosa. Jangan makan buah itu Adam. Gak ada dia apa-apa isi Adam orang lain. Gak ada. Dia gak membunuh. Tapi itu sudah menjadi dosa. Dosa apa? Ketidaktaatan. Maka baca firman Tuhan itu kayak gitu. Jangan, ya jangan. Lakukan kata Tuhan, lakukan. Kalau hanya cuma dikatakan aja, janganlah kamu menghakimi, dikasih liturgi tiap tahun ini, janganlah kamu menghakimi, tapi kerjanya siapa itu menghakimi terus. Bilang-bilangin orang jahat, bilang-bilangin orang, kau gak tahu diri kau. Amin. Suami agak-agak kurang baik, jangan dihakimi kak. Bilang terus, aku sayang samamu, bilang gitu kak. Biar dia lupa. Berubah dia nanti. Karena kalau bilang kau jahat, dalam hatinya sebenarnya aku gak niat jahat. Tapi ya udahlah, sepala udah dibilang jahat, ya gue jahatin aja. Kamu keras kepala. Ya kan? Aku sebenarnya gak niat keras kepala, tapi tadi mungkin aku capek kali. Ya paham ya? Kita kan berbeda-beda loh kondisi yang kita jalani setiap hari kan. Kan gak sama beban kita. Kita gak tahu dia baru dapat telepon dari siapa. Tiba-tiba aja langsung digituin gitu ya. Udahlah. Tapi kalau kita terusin, kau keras kepala, ya udahlah. Memang keras kepala katanya aku. Yang tadinya aku gak keras kepala, udah kena tuduh, ya udah. Jadi. Ngerti maksudnya ya? Kita mungkin punya teman yang mengesalkan sama kita. Jangan kau sebut. Apalah yang mengesalkan itu, gitulah. Gak tahu aku. Sama aku gak ada lagi mengesalkan sekarang. Kalaupun aku merasa kesal sama orang, siap itu berdoa, aku Tuhan ampun. Aku yang minta ampun. Contoh ya, kalau praktek tiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 3, jam 4 sore, itu nanti pasien yang masuknya di jam 4 sore atau jam setengah 4, aku udah prediksi, pasti dia kesal. Pasti dia langsung bilang, lama kali kau dok. Maka kalau responku terpancing, aku bilang lagi kadang, maksud Inang apa? Ada pintu lain di sini rupanya, bisa aku menghilang. Kan sama kita nunggu dari tadi. Itu sebelum bertobat. Tapi kalau udah bertobat, kenapa Inang? Capek ya aku ikutkan. Maaf Inang, capek kau Inang ya. Udah mana yang sakit? Mana? Iya, tapi jangan lama kali kayak gitu, katanya kan. Iya, mana rupanya yang sakit? Mana kepala sakit? Tapi kalau terpancing aku marah, kok marah aku tadi? Bukan malah aku bilang, wajarlah aku marah. Emangnya cuma aku aja di sini? Ngerti maksudku ya? Amin. Sekarang saya buat malah gerakan itu ya. Untuk ibu-ibu yang gak suka lihat kotor, gak suka, sama dengan benci. Aku oleh bingung sendiri. Ada satu pasien saya tuh, bisa berulang-ulang dia turun garamnya. Tiap bulan bisa ornamen. Hanya karena apa? Gak suka lihat kotor. Mungkin sebagian akan nanya, apa hubungannya gak suka lihat kotor? Iya kan? Dia tiap lihat kotor emosi. Memang dibersihkannya, iya dibersihkan, tapi sambil marah. Kalau dia sendiri di situ, dia bersihkan sendiri, marah sendiri, tegang semua itu ototnya. Maka nanti dia akan berobat sakit lutut, sakit pinggang, karena sarafnya menegang. Kalau ada orang lain, korban lah itu.
Ada orang bilang gitu, aku nggak marah. Aku bilang, yang tahu kau marah atau tidak cuma dirimu. Tapi kalau kau keluarkan marahmu, orang lain ikut sakit, kau sakit juga. Aku bilang, sekarang ibu pilih aja. Apa sih pahitnya bilang, aku nggak apa-apa lihat kotor. Ya bersihkan. Kenapa mesti kalian paksa kami ikut benci lihat kotor gitu loh. Ngerti ya? Iya. Kita dipaksanya gitu loh. Bukan istriku, bukan. Ini pengalaman aku berapa tahun? 9 tahun di penyakit dalam. Saya alami tuh. Ketemu sabar aku kadang ku catatin apa ya, Inang ini pergumulannya ini gitu ya. Sampai inilah hal yang dianggap wajar ya. Ternyata hati yang gembira adalah obat itu adalah seluruh aspek hidup. Yang mencuri kegembiraan itu membuat orang sakit gitu. Ya? Karena dia kan bilang, oh, wajar lah orang gak suka kotor. Aku bilang, kalau kita bilang wajar gak suka kotor, gawat. Mana ada di dunia ini yang gak kok. Angin pun kita marahin nanti. Di bawah angin debu itu, mana bisa enggak? Aku bilang, jadi kalau kita lihat ada itu lawa-lawa, ya sudah bersihkan aja, sukacita, haleluya. Kibarkanlah panjinya. Angkat sapu itu, panji, kibarkan panji gitu. Berkemenangan hidup kita dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi setiap waktu saya selalu berusaha merefleksikan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah izin Tuhan. Kalau itu adalah izin Tuhan, saya harus menghormati Tuhan. Kuhormati Tuhan. Kalau aku marah dengan keadaan itu, berarti aku tidak menghormati Tuhan, gitu. Bahkan ketika ada orang yang jahat dalam hidup kita ya, ini saya cepat kaitkan, nanti ada ayatnya. Ketika Yesus berkata, kasihilah, paham ya? Kasihilah musuh. Kayak mana musuh dikasihi? Maka aku bilang, sama itu kayak yang kotor itu, aku bilang. Kalau lihat yang kotor aja ibu nggak bisa happy ya, ibu nggak akan sanggup bisa mengasihi musuh. Karena hanya karena kotor. Musuh semua, kucing jadi musuh, apalagi semualah, apalagi suami. Ya, terus sekarang trennya rumah tangga yang kacau balau itu meningkat loh. Jangan kita pikir nih hal yang sepele ya, meningkat sekali, banyak sekali. Kalau ditanya nyesal dia menikah, aku bilang bodoh kali kau. Aku bahagia kali, aku bilang. Kalau bisa cepat-cepat aku pulang, udah duduk aja berdua sama istriku. Gak usah mau kemana-mana, duduk aja kamu dua nonton udah. Kadang pun tak ada yang kami bicarakan, ya udah ngomong. Tapi senang aku bilang. Sampai-sampai kan kalau orang ngajak gitu ya, ayolah kita di sana ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi. Ngapain aku bilang? Ya kan biar enak. Kau udah punya istri. Ya sama istrimu kau enak-enak aku bilang. Ngapain kau ambil aku jadi enak-enak? Ya kalau sama kau aku enak kali kurasa kata. Aku bilang. Asega. Lah harusnya antara suami dan istri saling mengenakkan. Kok malah dia kata suntuk pulang ke rumah? Bisa bayangkan. Tapi saya bisa ambil sedikit kesimpulan. Kau pasti merasa istrimu cerewet ya, aku bilang. Iya. Cerewetnya itu tadi hanya hal kotor tadi loh. Maka ya mohon maaf, ada yang dia ekonominya kurang baik, biasa suaminya akan mendekam di rumah, depresi. Tapi agak ada uangnya dikit, ini suaminya pasti modelnya suka ke kedai kopi. Sampai malam. Dia hanya pulang buat tidur. Tapi kalau yang suami yang agak kurang ajar, inilah main cewek dia. Merasa dia punya banyak duit. Lalu istriku bilang, kita baca 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Lah itu supaya apa? Karena laki-laki gak tahan dengan cerewet.
Itu frekuensi cerewet itu. Ini masuk spek gitu. Dan gak semua mungkin laki-laki punya penyadaran yang tinggi. Ya kadang istriku cerewet juga. Kalau udah cerewet dia, aku masuk kamar aja. Aku pasang TV ku, pasang laguku, haleluya. Yang ku tahu dia cerewet tujuannya bagus. Tapi ketika aku tahu dia cerewet karena apa? Mungkin dia udah sampai kali gitu kan. Ya udah, aku gak bisa buat apa-apa dengan capeknya. Udah minimal biar dia cerewet gitu kan. Aku sadar. Lah kami baik-baik saja kan gitu. Tapi kalau udah ada yang kemudian merasa tidak nyaman dengan itu, loh kenapa ketika istri disuruh tunduk dia malah bilang balik, ya tapi suamiku kan jahat. Aku mau bilang, kalau suamimu baik kau ngapain tunduk? Kalau suamimu baik ya gini lah kau, tapi kalau suami jahat kau tunduk, dilempar piring, kok repot? Itu firman Tuhan. Hah? Suami kasar, tunduk aja, kasih dia ngomong sama kepalanya, tong. Capek sendiri dia. Iya papi, iya papi. Memang kau istri kurang aja. Iya papi. Amin. Bahkan Amsal mengajarkan jawaban yang lemah lembut meredakan. Gak paham. Maka firman Tuhan ini gak ada gunanya kalau cuma berhenti di otak kita, gak kita kerjakan. Cuma tahu aja kita. Amin. Udah, berapa yang mau mengampuni di sini? Angkat tangan dulu. Biar tahu aku. Ada gak nih gunanya khotbahnya, ya kan? Masih sakit kali kurasa. Ya karena sakit lah kita bilang maka harus mengampuni kita. Kalau nggak sakit kita bilang kita nggak perlu mengampuni. Oke? Ini bukti. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, matanya terus gelap merah. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, mengeluh terus. Kekuatanku merosot lemas kita, nggak ada tenaga menjalani hidup ini karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ini pekerjaan siapa? Ini kan pekerjaan orang yang jahatin kita. Hah? Sakit semua. Terus masih ngomong lagi nanti dia, kau dokter apa pendeta? Ya kau mau sehat apa enggak? Aku jawab lah. Kan lucu kan? Kau dokter apa pendeta? Itu udah emosi kali sama aku kadang pasiennya. Aku ketawa-ketawa aja. Bapak mau sembuh atau enggak? Nah saya selalu buat live di TikTok itu. Nanti mereka buat, enak aja dia ngomong gitu. Dipancing orang supaya marah gitu kan. Enggak marah, ketawa aja. Dalam hati gini, yang sakit kan kau ya Pak, aku kan happy aja. Mau sampai jam berapa pun ketawa-ketawanya aku di sini. Amen. Ampuni aja. Karena kalau nggak diampuni sakit hati. Yang buat sakit hati itu kita. Kalau orang lain dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Kalaupun memang tujuan dia jahat. Kalaupun memang tujuan dia jahat, saya mau katakan, jangan sok tahu kita. Sebab yang tahu isi hati cuma, ngeri kali lah aku rasa kalau kita sama Tuhan, ya kan? Bagaimana supaya saya sembuh dan saya tidak lagi hidup merana? Enak kali, bebas kita. Jalan gak tertati-tati. Tadi adikku baru cerita, ada temannya di kantornya. Awalnya waduh, dia semua serba takut. Turun tangga nanti dia takut pelan-pelan. Sebab bisa kontak ke pinggangnya. Tiba-tiba dia tadi kok udah lompat-lompat. Iyalah, hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22 katanya. Ngeri juga pikirku. Itu dia gak datang berobat sama aku. Dia cuma lihat aja di TikToknya. Bebas dia. Aku gak mau susah lagi aku katanya. Gak mau susah lagi, aku mau kayak mana pun aku mau gembira aja. Dia fokus terus ke gembira dan gembira dan gembira.
Katakan amin. Lalu kita izinkan orang jahat mencuri kegembiraan kita. Saya nggak mau. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Biar aja orang buat jahat, tapi perlindungan kita itu adalah sukacita. Biarin dia tembak terus dengan panah, mau beracun, mau apa terserah. Yang ku tahu hidupku ada dalam tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan itu nyampe ke aku, ya udah berarti habislah nyawaku. Karena aku hidup pun juga karena maunya. Berarti Tuhan nggak mau, aku lagi ya selesai, kok repot. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung banyak kita kalau meninggal. Enak kali lah, nggak ada lagi susah hidup ini. Nah semuanya takut mati Pak. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku nih? Kalau kita berani bilang orang jahat, kita kasih utang buat diri kita 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali harus kita ampuni. Sekali kita bilang jahat sama dia, ampunilah dia 490 kali. 2 kali kita bilang jahat dia, kali 2 490-nya. 3 kali 3 490-nya. Berarti makin sering kita keluar ngomong dan pikiran, dia jahat sama aku, dia jahat sama. Kita dapat beban besar, ditimpa. Sebab kita dihakimi oleh apa? Dihakimi oleh iman kita. Ngapain kita ke gereja? Halo? Kalau bukan karena kita mengakui Yesus Tuhan. Ngapain kita ke gereja kalau bukan karena mengakui Yesus adalah Tuhan? Tapi kalau kita akui Yesus Tuhan, tapi kita menghakimi orang lain, saya mau katakan, kena bebannya 490 kali. Aku bukan bilang gak usah bergereja, bukan. Tapi yang ku bilang miris. Amin. Maka saya berlatih sekarang. Dipukul orang, tak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, aku siapkan hatiku. Udah taunya aku. Ini kalau ini harus siap aku. Ya udah, siap kau Joseph. Nanti kan kalau ngomong gini, iya. Tapi kadang kan kalah juga kan? Nggak apa-apa. Marah juga aku, marah. Tapi siap marah apa? Aduh Tuhan, ampun. Aku harus minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan. Lalu bagaimana supaya Tuhan mengampuni? Aku jadi harus mengampuni. Nggak apa-apa. Bilang sama kiri kanannya, nggak apa-apa orang jahat sama kita. Biasa itu bilang. Namanya dia orang. Dia bukan malaikat. Ya jahatlah. Kok repot ya? Apakah saya mau memiliki hati yang mengampuni seperti hati Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus? Ingat ya, pengampunan itu bukan berasal dari kita. Pengampunan itu berasal dari Allah Bapa. Sebab dia lebih dahulu mengampuni kita. Katakan amin. Pengorbanan itu didahului oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan dari kita. Loh, siapa kita? Kita berkata, saya tak mau mengampuni. Apakah saya mau mengampuni? Apakah saya mau ikhlas? Terima saja semua perbuatan orang lain. Terima saja. Sama seperti Allah Bapa. Ketika Adam, apa Tuhan nggak tahu dia bakal buat dosa? Tahu lah. Apa dipatahkan Tuhan tangannya? Kupatahkan tangan kau ya daripada kau berdosa. Pak! Enggak loh, Tuhan biarin. Udahlah, itu pilihanmu. Tuhan menghormati. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Itu sebabnya saya selalu berpikir gini, kita kalau doa sama orang yang jahat sama kita, jangan berdoa, Tuhan kok jahat dia. Ngerti ya Kak? Kita tanya sama Tuhan, kok jahat dia? Pasti Tuhan jawab, ya suka hati dia lah. Pas kan? Ya suka hati dia. Loh, Adam kan Tuhan juga tahu bakal Adam itu berdosa. Tahu. Tapi Tuhan bilang, ya udah suka hati Adam. Tapi akibat dosa adalah maut. Tapi Tuhan mengasihi kita. Maka dia katakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, maka dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Yang mau bertobat. Jangan asal-asal hidupnya. Amin.
Bahkan kalau kita lihat di ayat ini, semua Tuhan Yesus katakan apa? Kamu harus mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Jadi persoalan mengampuni atau tidak ini berhubungan dengan keselamatan hidup yang kekal. Siapa mau masuk surga? Kutes. Siapa mau mengampuni? Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Masih bilang mau, udah senyum kita kan? Itu Roh Kudus yang menjamah hati kita, bukan siapa-siapa ya. Oke, saya akan cepat sini. Apakah saya beri kesempatan sama orang untuk berubah? Iya, kita harus kasih kesempatan. Sama seperti Allah memberikan kesempatan sama kita untuk bertobat. Bagaimana caranya? Tetapi kepada kami mendengarkan aku berkata, kasihilah. Ayo, ini dia tadi aku bilang. Dunia pasti akan bilang, kayak mana mengasihi musuh? Pasienku tadi bilang, macam mana yang kotor? Aku ketawa nengok yang kotor. Ya harus ketawa kau, aku bilang. Kalau mau sehat. Sama kayak gini, lihat musuh, dikasih. Sayang sama kau. Dalam hati, ya kan? Dalam hati sayangku sama kau. Terus apa katanya? Berbuat. Hello. Ini buat baik. Lalu mintalah berkat bagi orang yang kurang ajar kau. Tuhan memberkati ya. Berdoalah bagi orang yang mencaci Tuhan. Sehat-sehat dia Tuhan. Terserah Tuhan aja. Aku ikhlas Tuhan, aku ikhlas. Amin. Mungkin mertua kita buat ngenes, menantu buat ngenes, akan bilang, cuma itu aja doanya. Kalau orang suruh saya doakanlah aku, betul, bilang. Dan ini udah saya praktekkan loh. Dia sakit hati memang sama orang. Tuhan, ikut doaku ya. Iya, aku ikut. Yang penting aku sembuh katanya kan. Tuhan, ya dibilangnya Tuhan. Hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih masih hidup. Apa itu masih gampang. Tuhan, aku janji. Gini dia buka mata. Janji apa? Dibuka mata. Janji apa? Loh, kau kan mau didoakan, aku bilang. Kalau janjinya aku bilang, doa itu janji kita sama Tuhan. Enggak lah. Oh maaf. Ya udah lah, aku bilang. Aku hitung-hitung waktu udah 15 menit dia dapat dia kan. Sudahlah, selesai lah itu. Tuhan pun bilang ya, kalau ditolak kau, kebaskan debu kakimu. Pergi kau, tinggalkan dia, selesai. Bye. Dia siap utangku, aku bilang. Saya mau katakan bahkan ketika di sebelahnya itu adalah yang tidak kenal Yesus, tapi mau mengampuni. Ikut dia loh. Tapi dia bilang, kurang loh sakit pinggangku dok. Aku bilang, kan belum ada ngasih obat apa-apa. Itulah dia kalau kita mengampuni orang. Gak penting kau agama apa, aku bilang. Bedanya sama orang Kristen, sama orang Kristen, Tuhan Yesus sudah tunjukkan. Malu kita kalau kita Kristen tapi gak mengampuni. Tuhan udah, dia nggak kenal Yesus, tapi aku tahu, aku cukup memberitahu sama dia. Ini kita akui kita kenal Yesus, tapi kita tidak mau mengampuni, entah siapapun itu. Amin. Udah, buat PR. Siapa mau janji? Angkat tangan. Ngeri kan? Mau janji kan dek? Nah, kita tes ya. Ikut aja aku. Kalau rasanya nggak enak, kasih tahu ya. Iya. Masa sih mau orang lain bisa kan? Kita nggak bisa. Yuk sama-sama. Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini. Saya masih hidup. Semua karena mau Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku berjanji. Aku mengampuni semua yang bersalah kepadaku. Entah berapapun sakitnya. Tapi aku mengampuni. Aku terima saja apapun yang dilakukannya. Enggak apa-apa Tuhan. Amin. Enak gak? Iya, itu sekali enak. Bayangkan enaknya 490. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, kita nyanyi satu lagu. Mari kita bangkit dan berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku,
Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Katakan sujud di atasnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuni, dia bebaskan kita. Haleluya. Hidupku baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Mari semua sujud di atasnya. Sujud di atasnya. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kami mengampuni, kami akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kau bebaskan kami. Haleluya. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Mari sekali lagi sujud di atasnya. Ku bawa hidupku, jadilah pada Tuhan seluruh kehendakku. Haleluya. Haleluya. Bebaskan kami. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, saat datang di atasnya. Haleluya. Roh Kudus kau menjamah kami. Roh Kudus kau memenuhi kami saat ini, menyembuhkan hati yang terluka, menyembuhkan hati yang pahit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau hari ini kau mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang mau mengampuni apa saja, siapa saja, apa saja yang diperbuat orang ampuni, siapa saja yang menyakitimu kau ampuni. Tapi saya mau katakan, kalau kita bisa berubah malam ini, itu karena kita merasakan kasih cinta Tuhan. Cinta Tuhan mengalir di hatimu saat ini. Tapi saya mau beritahu satu hal. Orang yang berbuat yang jahat karena hatinya tidak berisi cinta kasih. Jangan marah sama orang jahat karena dia nggak merasakan cinta kasih. Bersyukurlah kamu semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena boleh menikmati cinta kasih ini. Maka kita mengambil keputusan untuk berubah. Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh? Kenapa Tuhan Yesus perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat? Kenapa Tuhan perintahkan kita kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan? Sebab mereka melakukan semua perbuatan jahatnya karena satu hal, mereka enggak punya cinta kasih di dalam hatinya. Bagaimana mereka akan menikmati cinta kasih itu? Kalau bukan dari orang yang disakitinya, yang senantiasa ada di dalam pikirannya untuk menyakitimu, mengecewakanmu. Tapi kalau kau mau dia berubah, maka Tuhan Yesus katakan kasihi dia. Yang pertama, supaya terbuka pintu hatinya untuk engkau masukkan cinta kasih ke dalam hidupnya. Yang kedua, berbuatlah baik kepadanya. Supaya apa? Supaya matanya bisa lihat, tubuhnya bisa merasakan betapa kebaikanmu itu kepada dia akan membuat dia bisa rasa cinta. Kita rindu orang yang jahat bisa bertobat. Demikianlah rindunya Tuhan. Saya tahu itu berat, saya tahu itu sakit. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih benci dengan orang yang menyakiti kami, ampuni kami. Lakukan yang baik buat orang yang jahat. Lakukan yang baik supaya dia boleh merasakan cinta kasih itu, dan cinta kasih itu akan masuk ke dalam hatinya. Dan waktu cinta kasih itu masuk di dalam hatinya, maka dia akan menjadi manusia yang baru. Dari hidupnya akan mengalir aliran-aliran kehidupan dari dalam hatinya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita mengampuni dia, mengasihi dia. Kenapa Tuhan izinkan kita berhadapan dengan orang yang jahat kepada kita? Karena Tuhan tahu kita sanggup mengubahkan dia. Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai kami, setiap kami Tuhan. Kami bukan hanya sekedar bergereja, bukan hanya sekedar mengakui Yesus Tuhan, tapi mulai daripada saat ini Tuhan, kami berjanji di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menemui Tuhan Yesus dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Sebagaimana Kau mengubahkan kami, demikianlah Tuhan dari hidup kami. Orang yang berbuat jahat kepada kami akan berubah karena melihat kebaikan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan Yesus. Hati-hati yang terluka, kami percaya Roh Kudus akan balut. Hati yang pedih, hati yang perih, sore ini kalau kau datang sama Tuhan Yesus dan kau berkata aku mau mengampuni, pada waktu itu juga Roh Kudus akan membalut lukamu. Engkau akan pulang dengan hati yang baru, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu saya berbicara pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan tidak sekedar hanya kami mengerti, tapi biar kami renungkan hari demi hari. Dan kami mohon kekuatan dari Roh Kudus supaya kami bisa melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan saya percaya bahwa setiap kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah kita dapat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu.